Tafadholi berikutnya masih dari Jamaah Muslimah Muskat untuk Ukti Ida Rasyad, meng-unmute tafadholi Ukti Ida Rasyad. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan dari Ahlan Swedia. biki. Barakallahu fiik. Naam, tafadhal. Ada titipan pertanyaan beberapa dari teman pengajian di Swedia, Ustaz. Naam. Saya bacakan. Satu, tentang sedekah, mana yang lebih baik memberikan sedekah kepada orang yang kelaparan berupa makanan atau sedekah kepada pembangunan masjid dan pondok pesantren. Yang kedua, Ustadz, kalau untuk bersedekah dan berinfak kan dikatakan lebih baik ketika masih hidup dan sehat. Ya. Kalau kita bersedekah, mempunyai harta, tapi harta itu masih dipakai, tapi tidak mempunyai anak kandung, tapi mempunyai anak adopsi, harta itu akan diwasiatkan mana lebih bagus untuk pembangunan masjid atau diserahkan kepada saudara-saudara wanitanya atau kakak-kakaknya karena nggak mempunyai saudara laki-laki, Ustadz. Dan kalau mau dijual sekarang hartanya masih dipakai berupa seperti yang tadi Ustadz sampaikan, berupa apartemen di Indonesia dipakai kalau pulang ke Indonesia gitu, Ustadz. Masya Allah. Mana lebih baik untuk diserahkan ke badan amal atau diserahkan pada saudara-saudaranya, dan saudara-saudaranya juga tidak miskin-miskin sekali dan alhamdulillah qadarullah mencukupi. Masya Allah. Begitu saja, Ustaz. Siap, barakallahu fiik. Masya Allah jamaah. Ya, pertanyaan pertama berkaitan dengan sedekah kepada orang yang kelaparan dengan memberikan makan atau kita bangun masjid. Lihat kondisinya. Kalau orang-orang itu benar susah, kelaparan, dan kalau kita tidak bantu dia bisa mati, maka lebih baik kita kasih mereka. Masjid pun kan masalah bangunan. Masjid itu nggak ada bangunannya pun tetap kita bisa sholat sebenarnya seperti itu. Jadi mungkin kondisi yang akan menyebabkan pahala itu berlipat ganda nantinya bersama niat. Kita lihat bagaimana seorang wanita yang memberikan minum. Wanita ini pelacur. Yang dia kasih minum itu anjing yang kehausan. Sampai Nabi SAW menyebutkan ya'kulu thara minal atash. Itu anjing sampai makan pasir ya karena kehausan. Tanah itu dia jilatin sudah karena dia kehausan. Ini perempuan diampuni dosanya. Pelacur. Jadi kondisi. Jadi ketika lihat ada orang itu kelaparan kondisinya. Di situ ada sedang bangun masjid. Apalagi terus terang banyak masjid ini dibangun. Apa ya? Sebenarnya biayanya jadi mahal itu. Karena aksesorisnya. Karena hiasannya. Jadi duit kadangkala digunakan untuk bangun masjid itu ya untuk sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu urgen. Tapi ini orang makan, ini nggak makan mati. Makanya masjid kadangkala hiasannya sekian, hiasannya sekian. Kita sering lihat masjid yang bagus-bagus tapi isi jamaahnya dikit. Maka bangun masjid ala kadarnya. Yang penting tidak, kata Umar bin Khattab, bikinlah bangunan yang menyebabkan mereka tidak terkena hujan, tidak terkena panas. Gak usah dikasih warna-warna merah, kuning, kata Umar, gak perlulah. Yang penting mereka ibadah khusyuk di sana. Maka tergantung kondisi tadi, kalau memang tadi orang itu orang yang kelaparan, ya kita bantu dia. Walaupun kita tahu mungkin gak jadi wakaf saat dimakan kemudian habis sudah. Artinya gak bersambung kepada dia. Tapi boleh jadi pahala itu akan lebih besar. Seperti kisah wanita yang memberi minum seekor anjing. Adapun pertanyaan yang kedua. Bagi perempuan yang tadi dikatakan dia nggak punya anak. Dia punya anak asuh ya. Yang dia asuh. Tapi ingat anak asuh itu tetap anaknya orang ya. Anak angkat itu tetap anaknya orang bukan anaknya dia. Jadi nasabnya tetap nasab ke orang tuanya. Kalau dia mewasiatkan kepada anak asuhnya ini silahkan sepertiga diberikan kepada dia. Karena dia hanya boleh sepertiga.
Kalau mungkin Ustadz, Ana mau kasih dia Ustadz. Kalau dikatakan 1/3 berarti Ana nggak bisa wasiat lagi. Mungkin nggak ada masalah. Mungkin boleh jadi dia dikasih 1/6. 1/6 buat anak asuhnya, 1/6 buat masjid. Kemudian tinggal 2/3. Nah, 2/3 inilah yang milik ahli waris. Jadi nggak perlu diwasiatkan. Nanti kalau meninggal dunia akan jadi milik ahli waris. Walaupun memang kalau memang tidak menghabiskan harta, mungkin nanti dicari bagaimana penghabisan harta tersebut. Tapi yang jelas saudara-saudara perempuan dapat 2/3 insya Allah. Yang kalau lebih dari 1, dia akan mendapatkan 2/3 kalau memang nggak ada ahli waris yang laki. Kalau 1 dapat 1/2. Wallahu a'lam bishawab, seperti itu. Nah, Sakit jiwa